Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa menutup akhir tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Hari ini Banjidera akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Sajini Shinde Ka Viral Video. Film ini dibintangi aktor Bollywood Nimrat Kaur dan Radhika Madan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Bella adalah polisi, Sajini adalah guru fisika, Shinde adalah ayah Sajini, Sidan adalah tunangan Sajini. Suatu hari di desa Ahmed Nagar, Provinsi Maharashtra, hiduplah seorang wanita lugu dan cantik yang berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Wanita itu bernama Sajini. Sajini adalah guru fisika yang mempunyai banyak follower. Malam hari, Sajini merayakan ultahnya bersama keluarga tercinta. Sajini sangat bahagia bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Di acara itu, ada ayah Sajini yang bernama Shinde, ibu Sajini bernama Urmila, adik Sajini bernama Akash, dan paman Sajini bernama Sadas. Keluarga Sajini dihormati karena Shinde adalah aktor teater ternama di desa Ahmed Nagar. Sajini mempunyai kekasih bernama Sidan. Sidan adalah seorang IT engineer yang sukses yang bekerja di kota Bangalore. Namun, Sidan juga dikenal hobi tidur dengan banyak wanita. Ketika weekend, Sajini menghabiskan waktu bersama Sidan di apartemen Sidan yang mewah. Sidan ingin merubah Sajini dari wanita lugu menjadi wanita yang modern. Sidan selalu merekam ketika ia sedang bermesraan dengan Sajini. Sidan melakukan hal yang sama kepada para mantan-mantannya. Video-video itu Sidan simpan di komputernya. Karena sudah lama menjalin kasih, Sajini dan Sidan kemudian bertunangan. Mereka berdua bertunangan secara sederhana. Setelah acara selesai, Sidan, Sajini, dan kedua orang tua Sajini mengobrol santai. Sajini menyuguhkan kopi yang tidak enak kepada sang ayah. Shinde marah dan membentak Sajini. Sidan menenangkan Sajini dan membela Sajini. Urmila sang ibu hanya terdiam karena Urmila takut kepada Shinde. Shinde memang dikenal keras dan gila hormat. 15 tahun yang lalu, ketika Sajini masih kecil, kakak Sajini yang bernama Ranu menikah dengan pria kasta rendah. Shinde mengizinkan Ranu menikah dengan kekasihnya, namun karena Shinde ingin menjaga kehormatan dirinya, Shinde mengusir Ranu dari rumah dan melarang Ranu untuk kembali. Sajini sedih karena harus berpisah dengan sang kakak. Sadas sang paman mendukung keputusan Shinde. Setelah merayakan ultah bersama keluarga, Sajini kembali ke kota Pune untuk melanjutkan aktivitas. Sajini adalah guru fisika yang mengajar di sekolah SMA terbaik di kota Pune. Sajini dikenal cerdas dan selalu memenangkan lomba-lomba fisika di tingkat nasional. Saat ini, Sajini sedang fokus membuat alarm pendeteksi gempa yang akan dilombakan di tingkat internasional di Singapura. Setelah menyelesaikan proyeknya membuat alarm pendeteksi gempa, Sajini menunjukkan hasil karyanya itu kepada Sidan. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe. Setelah berjam-jam mengobrol, Sidan mengantar Sajini pulang ke apartemennya. Di apartemen itu, Sajini tinggal bersama temannya yang bernama Chavi. Sajini dan Chavi adalah guru di sekolah yang sama. Beberapa hari kemudian, Sajini, Chavi, dan timnya pergi ke Singapura untuk menghadiri lomba fisika tingkat internasional. Dan ternyata Sajini yang mewakili India dengan proyeknya menjadi pemenang. Sajini dan tim merayakan kemenangan itu dengan berpesta di sebuah klub malam. Di sana, Sajini, Chavi, guru BP bernama Srada, dan juga guru-guru lainnya minum-minum bersama. Sidan menelpon Sajini dan menyuruh Sajini bersenang-senang hingga mabuk. Sidan mengatakan kepada Sajini, "Sajini, kau harus menjadi wanita yang modern." Sajini yang lugu, patuh dan menurut saja. Sajini dan teman-temannya minum-minum hingga mabuk. Sajini membuka bajunya dan berjoget di atas panggung. Srada merekam kejadian itu dan menguploadnya di story Instagram. Setelah itu, mereka semua kembali ke hotel. Terlihat Sajini berjalan ke dalam kamar hotel sembari mabuk.
Beberapa menit kemudian, video Sajini viral di sosial media. Sajini, Srada, dan Chavi kaget melihat hal itu. Sajini merenung dan menangis di dalam kamar. Besok pagi, di India, para guru di sekolah Sajini kaget melihat video itu. Para guru mendesak kepala sekolah bernama Kalyani untuk memecat Sajini, Chavi, dan Srada. Kalyani berat melakukan hal itu karena Sajini adalah guru terbaik di sekolahnya. Kalyani terus membela Sajini. Di desa Ahmed Nagar, Sinde dan Sadas malu karena viralnya video Sajini. Sadas menasihati Sinde untuk membunuh Sajini. Di pabrik, Akash baru melihat video viral Sajini di HP temannya. Akash menyuruh temannya untuk menghapus video itu. Di Bangalore, Sidan malu karena viralnya video Sajini. Di dalam pesawat, Sajini mencoba menelpon Sidan, namun Sidan tidak mau mengangkat telepon Sajini. Siang hari, di sekolah, Kalyani dan para pejabat sekolah melakukan rapat untuk membicarakan nasib Sajini, Srada, dan Chavi. Para pejabat sekolah mendesak Kalyani agar memecat mereka bertiga. Akhirnya, dengan berat hati, Kalyani memecat Sajini, Srada, dan Chavi. Beberapa jam kemudian, Sajini, Srada, dan Chavi tiba di India. Mereka bertiga kaget membaca surat pemecatan mereka di email. Sajini singgah di apartemen Srada sejenak, sedangkan Chavi kembali ke apartemennya. Sajini ingin menelpon sang ayah, namun tidak berani. Setibanya di apartemen Srada, Sajini ketakutan dan bingung harus bagaimana. Mamaku phone नहीं कर सकती. Srada terus menenangkan Sajini. Malam hari, Sajini kembali ke apartemennya. Sajini melihat video-video dari netizen yang menghujat dirinya. Sajini sedih dan menangis. Tak lama kemudian, Sidan menelpon Sajini. Bukannya menenangkan Sajini, Sidan justru memarahi dan membentak Sajini. Sajini semakin stres dan menangis. Sajini pergi dari apartemennya dan tidak kembali. Besok pagi, Srada mendatangi Kalyani di sekolah. Srada memarahi Kalyani karena memecat 3 guru secara sepihak. Padahal Sajini sudah memenangkan lomba mewakili sekolah. Sajini sudah melakukan banyak hal untuk sekolah Kalyani. Srada mendesak Kalyani untuk tidak memecat Sajini, dirinya, dan Chavi. Namun Kalyani tidak bisa menarik keputusannya kembali. Kalyani menyalahkan Srada yang mengupload video itu ke sosial media. Chavi menelpon Srada dan memberitahu baru saja Sajini menulis status di sosial media yang menandakan Sajini akan melakukan bundir. Srada, Kalyani, Sidan, Sinde, Urmila, dan semua orang ketakutan membaca status Sajini. Mereka semua pergi mencari Sajini, namun mereka tidak menemukan Sajini. Sajini dinyatakan menghilang. Beberapa hari kemudian, Sajini tidak juga muncul. Kapolres menunjuk polisi bernama Bella untuk menangani kasus hilangnya Sajini. Bella adalah polisi yang masih jomblo dan tidak mempunyai sosial media. Bella dan anak buahnya yang bernama Ram akan menangani kasus ini. Investigasi dimulai. Bella dan Ram pergi menghampiri Sinde. Terlihat Sinde sedang berakting di panggung teater. Sinde tidak terlihat resah atas hilangnya Sajini. Setelah acara teater selesai, Bella dan Ram berjalan menghampiri Sinde. Bella bertanya mengenai hilangnya Sajini kepada Sinde. Namun Sinde tidak mau menjawab. Bella kesal kepada Sinde dan kembali pulang. Malam hari, Bella bersantai sejenak di apartemennya. Selama ini, Bella hidup sendiri bersama 3 anjingnya yang lucu di apartemen. Pagi hari, Bella dan Ram melanjutkan investigasi. Bella mendatangi sekolah Sajini. Terlihat di mading sekolah, banyak kertas yang bertuliskan para murid merindukan Sajini. Bella kemudian menginterogasi Kalyani, sedangkan Ram menginterogasi seorang pegawai sekolah bagian IT bernama Milin. Milin adalah pemuda polos yang menggunakan alat bantu pendengaran. Setelah menginterogasi mereka, Bella dan Ram kembali ke kantor polisi. Di kantor
kantor polisi, Bella dan Ram mendiskusikan kasus Sajini sembari melihat akun sosial media Sajini. Siang hari, Bella dan Ram melanjutkan investigasi. Bella pergi ke apartemen Sajini dan menginterogasi Cafi. Di tengah interogasi, Zidan menelpon Cafi dan handphone Cafi diambil alih oleh Bella. Bella memerintahkan Zidan agar segera kembali ke kota Pune. Jika tidak, Bella akan menghampiri Zidan di Bangalore. Zidan ketakutan mendengar hal itu. Zidan kemudian membuang nomor SIM card-nya di wastafel. Bella heran mengapa di status terakhir Sajini menyebut nama Sinde dan Zidan. Bella optimis Sajini masih hidup. और लड़की अभी सिर्फ मिसिंग है, उसे मारो मत। Berita hilangnya Sajini terus diperbincangkan di media televisi. Sinde, Akash, dan Sadas terus membicarakan Sajini. Malam hari, Sinde merenung sendiri di balkon. Sinde mulai merindukan Sajini. Besok pagi, Bella mendapatkan informasi dari Cybercell bahwa handphone Sajini terakhir aktif berada di Bangalore. Bella memerintahkan 2 orang polisi pergi ke Bangalore untuk mencari informasi. Sedangkan 2 polisi lainnya mengikuti Akash dari belakang. Terlihat Akash dan teman-temannya sedang sibuk sembari mengobrol di dalam bioskop. Akash mengatakan kepada teman-temannya ia rindu dengan Ranu sang kakak yang sudah tidak bertemu sejak 15 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, 2 orang polisi itu langsung memberitahu Bella mengenai Ranu. Bella kaget mendengar hal itu. Bella langsung menginterogasi Sinde dan Urmila terkait Ranu. Bella mengatakan Sinde adalah ayah yang tidak bermoral karena mengusir putrinya demi kehormatannya sendiri. Malam hari, Zidan pergi ke kota Pune secara sembunyi-sembunyi untuk menemui pengacaranya. Pagi hari, Zidan tiba di kota Pune. Zidan menelpon pengacaranya yang bernama Lalit untuk meminta perlindungan. Lalit bersedia membantu. Bella dan Ram terus berkeliling kota mencari Sajini. Terlihat sosial media diramaikan dengan hashtag Find Sajini. Mereka semua membela dan merindukan Sajini. Setelah berkeliling kota, Bella menemui Serada dan aktivis perempuan. Serada dan aktivis perempuan akan membawa kasus Sajini ke pengadilan. Bella tidak suka melihat kesombongan Serada. Di sisi lain, Sinde dan Sadas menemui pengacara senior untuk meminta perlindungan. Di saat yang bersamaan, Zidan menemui Cafi secara sembunyi-sembunyi. Zidan justru menggoda Cafi dan memeluk Cafi. Akash memergoki Zidan dan marah kepada Zidan. Karena sudah ketahuan Akash, Zidan menemui Sinde dan membicarakan kasus Sajini yang akan dibawa ke pengadilan. Zidan dan Sinde sama-sama ketakutan dan berusaha melindungi diri mereka sendiri. Besok pagi, para aktivis perempuan dan pihak sekolah Sajini melakukan doa bersama untuk keselamatan Sajini. Mereka semua berharap Sajini bisa segera kembali. Di saat yang bersamaan, seorang sutradara dan beberapa kru film sedang melakukan syuting di dekat bendungan. Tiba-tiba, mereka menemukan name tag Sajini. Mereka langsung memberitahu hal itu kepada Bella. Bella kaget mendengar hal itu. Bella menangkap Zidan dan menginterogasi Zidan. Bella bertanya mengapa lokasi handphone Sajini terakhir aktif berada di Bangalore. Zidan ketakutan dan tidak bisa menjawab. Tak lama kemudian, Lalit mendatangi Bella di kantor polisi. Lalit mengatakan, "Bu Bella, Anda tidak bisa menahan klienku tanpa bukti." Bella kesal mendengar hal itu. Bella terpaksa membebaskan Zidan. Bella kembali pulang dan beristirahat tidur. Dalam tidurnya, Bella bermimpi Sajini melakukan bundir. Subuh hari, Bella melihat kembali video-video di sosial media Sajini. Bella terus memikirkan Sajini. Bella melanjutkan investigasi. Bella dan Ram pergi ke lokasi bendungan yang ditemukan name tag Sajini. Bella mengatakan, "Ram, tidak mungkin Sajini melakukan bundir di sini. Untuk apa Sajini jauh-jauh datang ke sini menggunakan name tag dan melompat ke sungai?"
Jika Sajini ingin melakukan bundir, Sajini bisa menggunakan pisau dapur atau silet di apartemennya. Ram setuju dengan pemikiran Bella. Bella dan Ram kemudian mendatangi gedung teater Cindy. Karena Cindy tidak kooperatif, Bella mengunci pintu dan menginterogasi Urmila. Namun Bella tidak mendapatkan informasi. Bella kesal kepada Urmila karena diam saja dan tidak berbicara. Bella kecewa melihat sikap Urmila yang lebih takut kepada Cindy suaminya daripada kehilangan Sajini putrinya. Bella dan Ram lalu pergi meninggalkan Urmila. Di sisi lain, Sidan dan Lalit menemui Sadas, Cindy, dan pengacara Cindy. Mereka berlima sepakat untuk bekerja sama demi melindungi Sidan dan Cindy. Karena tidak ingin dinyatakan bersalah di persidangan nanti, Sidan dan Cindy sepakat akan membuat undangan pernikahan Sidan dan Sajini dan menyebarkannya ke orang-orang. Dengan begitu, Sidan dan Cindy tidak akan dicurigai dalam kasus ini. Mereka berdua akan terlihat seperti orang baik yang peduli kepada Sajini. Siang hari, Bella dan Ram memerintahkan warga sekitar untuk menyelam di sekitar bendungan. Dan ternyata warga sekitar menemukan sepasang sepatu wanita. Bella dan Ram langsung membawa sepasang sepatu itu ke lab forensik. Terlihat spanduk di kota Pune penuh dengan foto-foto Sajini. Kapolres mendesak Bella agar segera menemukan Sajini. Bella kemudian menemui Srada. Terlihat Srada sedang me time di salon. Bella menginterogasi Srada dengan keras. Bella mengatakan, "Srada, semua ini adalah ulahmu. Jika kau tidak memposting video Sajini di sosial media, Sajini tidak akan menghilang." Bella kemudian kembali ke laboratorium. Setelah diperiksa, petugas forensik mengatakan sepasang sepatu itu milik Sajini. Di sepatu Sajini terdapat pasir dan semen. Malam hari, Bella dan Ram mendatangi sekolah Sajini untuk melihat lingkungan sekolah. Terlihat Kalyani dan Milin belum pulang dari sekolah. Bella menginterogasi Kalyani sembari melihat lingkungan sekolah, sedangkan Ram menginterogasi Milin. Bella melihat sekolah Kalyani sedang dalam pengembangan bangunan. Setelah menginterogasi Kalyani dan Milin, Bella dan Ram kembali pulang. Di sisi lain, Cindy, Akas, Sidan, dan kedua orang tua Sidan membicarakan rencana pernikahan Sajini dan Sidan ketika Sanjini sudah kembali nanti. Besok pagi, halaman pertama di salah satu koran menulis bahwa kemungkinan Sidan adalah pembunuh Sajini. Sidan ketakutan dan menunjukkan koran itu kepada Lalit. Sidan bingung harus bagaimana. Lalit berpikir sejenak dan mendapatkan ide. Lalit akan membuat drama untuk mengembalikan nama baik Sidan. Lalit langsung melatih Sidan dan membuat Sidan pandai berakting. Setelah melatih Sidan, Lalit meminta seorang podcaster dengan view tertinggi di kota Pune untuk mengundang Sidan. Malam hari, Sidan berbicara di podcast itu secara live. Sidan berbicara seakan-akan ia sangat merindukan Sajini. I want you back. Cindy, Akas, Bella, dan Ram kesal melihat kebohongan Sidan. Namun netizen percaya dengan akting Sidan. Netizen memuji ketulusan cinta Sidan terhadap Sajini. Padahal di dalam hati Sidan, Sidan tidak peduli lagi terhadap Sajini. Lalit dan Sidan lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Akas memberhentikan mobil Lalit. Akas meluapkan amarahnya kepada Sidan dengan memecahkan kaca mobil Lalit. Di sisi lain, Cindy sibuk berdandan karena sebentar lagi ia akan berakting di panggung teater. Cindy terlihat biasa saja atas kehilangan Sajini. Urmila kesal melihat sikap sang suami. Akhirnya Urmila meluapkan amarahnya kepada Cindy dan pergi meninggalkan Cindy. Urmila akan mencari Sajini sendirian. Cindy tersentuh mendengar perkataan Urmila. Cindy tidak jadi berakting dan merenung seorang diri.
apartemen, Bella terus melihat file-file kasus Sajini. Bella juga membaca status-status Sajini di akun sosial media Sajini. Akhirnya Bella mendapatkan petunjuk. Pagi hari, Bella mengatakan kepada Ram, selama ini Sajini tidak pernah menulis status menggunakan titik 3 kali. Namun status akhir Sajini menggunakan titik 3 kali. Artinya status itu bukan Sajini yang menulis. Malam hari, Ram pergi ke sekolah Sajini dan melihat kembali lingkungan sekolah. Di sana, Ram menemukan benda kecil yang terdapat darah. Ram langsung menyerahkan benda kecil itu ke lab forensik. Pagi hari, tepat di hari guru, Kalyani mengadakan doa bersama untuk Sajini. Di saat yang bersamaan, petugas forensik mengatakan benda kecil yang ditemukan Ram adalah alat bantu pendengaran. Dan darah yang ada di alat itu adalah darah Sajini. Akhirnya Bella dan Ram tahu siapa pelakunya. Bella dan Ram langsung pergi ke sekolah Sajini. Bella dan Ram menghampiri Milin dan menunjukkan alat bantu pendengaran yang terdapat darah Sajini. Milin pun ketakutan dan mengakui semuanya. Bella dan Ram lalu membawa Milin ke hadapan Kalyani. Bella dan Ram mengatakan, "Bu Kalyani, kami menemukan alat bantu pendengaran Milin yang terdapat darah Sajini. Kami juga menemukan bukti bahwa lokasi handphone Sajini terakhir aktif adalah di sekolah ini. Handphone Sajini kemudian kembali aktif di Bendungan dan Bangalore. Lokasi handphone Sajini aktif itu sama persis dengan lokasi handphone Milin aktif, mulai dari sekolah, Bendungan, sampai ke Bangalore." Mendengar hal itu, Kalyani tidak bisa berkutik dan mengakui semuanya. Barulah di sini diceritakan fakta kematian Sajini. Malam itu, Sajini pergi ke sekolah untuk menemui Kalyani. Terlihat Milin sedang bersama Kalyani. Sajini meminta maaf dan memohon kepada Kalyani agar tidak dipecat. Kalyani mengatakan, "Sajini, jika kau tidak ingin dipecat, kau harus membuat video yang menyalahkan Serada." Namun Sajini tidak bisa melakukan hal itu karena Sajini sadar dirinya lah yang bersalah. Kalyani lalu menghina Sajini dan mengusir Sajini. Sajini sedih dan menangis. Sajini naik ke lantai atas gedung sekolah dan melakukan bundir. Kalyani dan Milin kaget melihat mayat Sajini yang terjatuh dari bangunan sekolah yang sedang dibangun. Jika mereka lapor polisi, Kalyani takut reputasi sekolahnya akan hancur. Kalyani memerintahkan Milin untuk membuang mayat Sajini. Milin patuh dan menurut saja. Kalyani menyuruh Milin untuk mematikan handphone Sajini dahulu. Milin lalu membungkus mayat Sajini menggunakan karung dan memasukkannya ke dalam mobil. Milin pergi ke pinggir tebing dan membuang mayat Sajini ke bawah. Setelah itu, Milin pergi ke Bendungan untuk membuang name tag dan sepatu Sajini. Milin kemudian pergi ke Bangalore untuk mengaktifkan kembali handphone Sajini. Milin lalu mengcopy paste tulisan di status Sajini sesuai perintah Kalyani. Setelah melakukan semua perintah Kalyani, Milin menyembunyikan handphone Sajini. Bella mengatakan, "Bu Kalyani, setelah aku teliti, Sajini tidak pernah menulis status menggunakan titik 3 kali. Tetapi Andalah yang selalu menulis status di sosial media Anda menggunakan titik 3 kali. Anda sengaja menulis Cindy dan Sidan di status terakhir Sajini agar aku tidak mencurigai Anda. Ketika aku menginterogasi Cindy dan Sidan, mereka berdua mengucapkan kalimat present tense ketika membicarakan Sajini. Dan hanya Anda yang menggunakan kalimat past tense." He was our beloved teacher. Was. Artinya hanya Anda yang tahu Sajini sudah meninggal dunia. Kalyani menangis terseduh-seduh. Kalyani membenarkan semua yang dikatakan Bella. Bella kesal dan bertanya kepada Kalyani, "Bu Kalyani, apakah reputasi sekolah lebih penting dari satu nyawa seorang guru?" Kalyani tidak bisa menjawab. Kalyani kemudian berpidato di hadapan para murid dan guru sembari meminta maaf. Bella dan Ram lalu menangkap Kalyani dan Milin. Hakim memutuskan Kalyani dan Milin dinyatakan bersalah karena memberikan keterangan palsu kepada polisi. Semua orang menangis dan merindukan Sajini. Bella dan Ram melihat video terakhir yang dibuat Sajini di handphone Sajini. Di video itu, Sajini mengatakan, "Ayah, aku sudah berusaha menjadi putri kebanggaan ayah. Aku sudah menjadi guru yang baik dan berprestasi.
Namun aku juga manusia biasa yang melakukan kesalahan. Maafkan aku, Ayah. Ibu, belajarlah untuk berbicara. Ibu tidak bisa terus diam saja. Zidan, aku sudah berusaha menjadi wanita modern seperti yang kau minta. Aku membuat video ini untuk meminta maaf kepada semua orang, mulai dari ayah, ibu, Akash, dan juga Zidan. Aku menyayangi kalian semua. Mama, I love you. All of you. Setelah melihat video terakhir Sajini, Bella dan Ram melanjutkan aktivitasnya. Karena tidak mau kehilangan putrinya lagi, Sinde memanggil Ranu dan keluarganya untuk kembali pulang. Sinde mempersilakan Ranu dan keluarganya untuk tinggal bersama di rumah Sinde. Habis. Apa pesan dari film ini? Pesan pertama, beberapa dari manusia sekarang adalah manusia yang ahli sejarah. Mereka pandai dalam mengingat satu aib dan kesalahan orang lain. Mereka selalu bersemangat dalam menyebarkan aib dan kesalahan orang lain. Mereka selalu bersemangat dalam menghina dan menghujat orang-orang yang melakukan kesalahan. Seakan-akan seseorang itu adalah orang yang terburuk di dunia. Padahal kita sendiri mempunyai banyak aib dan kesalahan. Hanya saja Tuhan masih menutupi aib dan kesalahan kita. Karena itu, pikirkan kembali aib dan kesalahan kita sendiri sebelum kita menghujat seseorang. Pesan kedua, berhati-hatilah dalam memposting video atau foto yang bersifat pribadi di sosial media. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.